Entrepreneurs yang siap belajar lagi sama Coach Yohanes G. Pauli, tamu saya kali ini gokil banget. Karena nama beliau adalah Pak Subiakto ya. Nama lengkapnya Pak Subiakto Priyo Sudarsono. Nah, beliau ini biasa dipanggil Pak B dan beliau ini pakar branding sudah 50 tahun, guys. 50 tahun. Dan kenapa kok branding ini penting? Karena kita tahu Coach Yohanes selalu bilang bahwa bisnis lebih mungkin sukses kalau apa langkah pertamanya? Kalau customernya ngantri, ramai, beli, karena bukan karena harga murah gitu kan ya, karena ada sesuatu yang dikasih gitu kan ya. Dan itu berarti kita harus menguasai apa? Kita harus menguasai salah satunya adalah branding. Nah, saya akan undang Pak B nih ya, kita cek Pak Subiakto harusnya juga sudah ada di sini. Kita bisa ada, ini dia Pak B. Pak, kita berharap Pak B bisa masuk dan sharing sama-sama. Pak B sedang saya invite. Siapin pertanyaan Anda ya. Satu hal yang paling penting di bisnis adalah customer ngantri dan jangan perang harga pastinya. Dan salah satu jawabannya harus jatuh branding. Kita undang Pak B-nya ke sini. Nah, Pak B saya udah lagi undang. Apakah dapat undangannya? Udah request ya, sama-sama kita request dan undang nih. Sebentar, di saya kok nggak ada ya. Tapi nggak terima invitation ya? Oke, coba saya. Saya lagi cari Pak B, harusnya ada request. Oh, belum ada nih Pak B. Iya. Oke, ini dia. Pak B bisa masuk? Ini saya invite lagi sekali lagi. Coba Pak B. Selamat pagi lah ya. Selamat sore, selamat siang buat nih ya. Kenapa? Karena beliau ini saya sebutnya legend lah. Udah boleh disebut legend ini Pak B. Pak B ini legend pakar brandingnya Indonesia. Salah satu pakar branding Indonesia. Dan kita tahu bahwa bangun bisnis, kita nggak bisa lari dari untuk jago branding salah satunya. Benar ya Pak B ya? Ya, betul. Nah, thank you Pak B. Udah bisa hadir di sini. Coach Yohanes mau Pak B ini mungkin jelasin dulu gitu, nggak sebelum kita ngomongin branding ya, cerita singkatnya. Ya, itu kehidupan sebelumnya ngapain Pak bisa sampai ada hari ini? Nah, itu singkatnya sekolah kehidupan Pak B. Ya, sebelumnya saya tidak pernah menyangka akan masuk ke dunia ini. Oh ya, sebelumnya saya salam dulu ya sama followernya Coach Pauli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, jadi awalnya saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan berada di dunia ini sebetulnya, karena saya kan sebetulnya habis lulus kuliah, lulus SMA tahun 67, jadi lama sekali udah. Kemudian saya kepingin masuk ITB, tapi karena biayanya nggak cukup, jadi akhirnya saya sekolah di Jakarta. Jadi sekolahnya sekolah seni rupa di Jakarta, sekolah kecil gitulah. Seni rupa berarti emang udah seni Pak ya alirannya? Alirannya seni, padahal saya SMA-nya pasti alam, paspal kan. Jadi sayang banget tuh aljabar dan alif angkanya 9,5, tapi kemudian masuknya ke seni rupa, nggak dipakai. Jadi terus kemudian karena saya tujuannya nabung untuk bisa masuk ITB, jadi saya dari SMA kelas 2 itu udah nabung nih, dengan uang jajan disimpan dan uang transport disimpan, jadi ke sekolah itu jalan kaki gitu kan. Sampai kemudian untuk tambah-tambah saya jualan komik. Jualan komik di kaki 5 di Mestik situ, di Mestik.
Jadi Plastik Blok M, Pak. Blok M ya depan radio Oh, Om itu dulu. oh, Eh, oke. sambil baca-baca saya bilang, ah kalau gini aja gue juga bisa bikin. Nah akhirnya saya bikin komik, bikin buku Hmm. komik. Eh, dari mulai per buku 2.500 rupiah sampai dalam kurang dari waktu 1 tahun sudah jadi 80.000 per Apanya tuh, Pak? per Bukunya. naskah ya. Per naskah. Wow. Itu komik apa Nah, dulu ya, Pak? komik silat-silat itu zaman-zaman Bintaraga Oh, gitu. oke, oke, Nah, oke. jadinya sebulan saya bisa bikin 3 kan saya cukup produktif ya. Wow. Nah, jadi kalau sebulan tuh saya dapat duit 240.000 Zaman itu itu zaman itu gede banget tanah di dong, Pak. tanah di depan kompleks saya itu di Cilandak Fatmawati itu harganya baru 500 perak per meter. Jadi harusnya saya bisa beli 500 meter per bulan. Wow. Cuma memang waktu itu fokus saya bukan bukan investasi ya. Iya. Fokus saya menyenangkan ibu saya, jadi saya Hmm. kasih uangnya untuk kepentingan ibu lah gitu ya. Nah, ini kamu yang bikin, iya. Mau nggak kamu kerja buat saya? Saya tanya kerja apa? Gitu. Kerja jadi art director. Art director itu apa? Gitu. Karena nggak pernah diajarin. Gini aja deh, kamu kerja aja sama saya, nanti saya kasih guru dari banyak negara di dunia. Ada Swedia, ada Den Haag, ada apa namanya Denmark, ada Singapura, India, Pakistan, banyak lah. Ada Skandinavia. Jadi akhirnya saya kerja di situ, saya ditanya mau gaji berapa. Saya bilang, wah saya nggak tahu gaji saya berapa. Gini aja deh, kamu sebulan itu bikin komik ini dapat berapa? 240.000. Ya udah gaji kamu segitu, gitu. Oke, wah. Dan waktu itu $1 masih 1.250. Iya. Jadi sama dengan $2.000. Wow, itu tahun tahun berapa, Pak? 69. Wah, itu Jadi harusnya sudah kuliah sangat tinggi banget gitu kan? kuliah cuma dapat tahun pertama aja. Terus ditawarin. Saya tanya ayah saya kan, ini saya lagi anak kuliah ditawarin kerja gimana? Lo kan kamu kuliah untuk kerja juga, ya udah keterima aja gitu. Ngapain tunggu 4 tahun lagi gitu ya, Pak ya? Gitu ya? Iya. Nah kalau Oh, waktu itu saya sudah sadar investasi, mungkin saya sudah jadi tuan tanah sekarang. iya bener. Di Cilandak situ ya, Pak ya? Iya, per bulan bisa beli 1.000 meter tuh kalau 500 Iya, ribu. iya. Terus kalau 10 bulan aja udah berapa? Udah 10.000 meter persegi kan? 1 hektar gitu. Iya, 1 hektar. Ya, tapi memang bukan. Iya, iya. Karena ayah saya juga kelihatannya bukan orang yang invest di tanah ya, karena dia nggak ngajarin saya itu. Jadi ayah Karena ibu tuh dulu apa, Pak, backgroundnya? ayah saya direktur bank, Oke. terus pensiun dini, ya. Pensiun dini. Ya, dia punya uang pesangon itu waktu pensiun dini itu 14 juta. Besar Ditawarin waktu tanah itu. di Cilandak itu, ya, tanah Cilandak itu di belakang kompleks Ubud itu 4 perak per meter. Bayangin tuh, kalau dia beli. Memang rezeki Wow. keluarga kita bukan di tanah. Iya, iya. Tuhan atur rezeki masing-masing Iya, ya. udah diatur. Ya, ya, luar biasa. Terus abis itu apa, Pak? Jadi art director di perusahaan bule itu waktu itu atau Ya, gimana? perusahaan multinasional, Oke. itu PMA termasuk rating pertama ya. Nah, Mereka itu membawa teknologi modern packaging. Jadi oh, percetakan offset, kemudian percetakan apa namanya corrugated board, kemudian oke. flexografi, kemudian macam-macam lah. Dari situ Ya. saya memang belajar tentang graphic design, Nah, kenal logo, kenal segala macam di situ. hmm. Jadi hampir semua kemasan Unilever itu saya gambar. Wah, luar biasa. Rinso lah, apa, Pepsodent. Wow. Sebelum Wah. Pepsodent ada Proden ya. Itu beberapa zaman kemudian baru Coach Johannes itu kita kita ketemunya Iya. sedikit beda, Pak ya. Iya. Beda zaman. Beda zaman. Beda zaman dikit, beda tipis lah, Pak, beda tipis. Iya, iya. Nah, terus apa, Pak Bi? Habis terus karir terus gitu, akhirnya Pak Bi gimana? Nah, pada waktu tahun 2004 awal, Ya.
itu saya diundang untuk ini apa, ngasih seminar. Hmm. Dari waktu itu badan eh, badan ekspor nasional gitu-gitu lah ya. Oke, oke. Nah, di antara 4 pembicara itu yang nggak punya titel cuma saya. Yang Nggak lainnya lulus itu kuliah, Pak, kan? nggak pernah kuliah. Iya, iya. Yang lainnya itu ada dekannya ITB, kemudian ada rektornya mana gitu ya. Pokoknya Ah, semua. Nah, kebetulan yang buka itu keynote speaker-nya waktu itu Menteri Perindustrian, oke. Pak Andi Yusuf, Hmm, yang hmm, Jenderal Andi Yusuf itu. hmm. Nah, herannya itu beliau nggak habis buka nggak pulang, dia Oh, duduk ngikutin semua pembicara. hmm. Nah, yang terakhir kan saya bicara paling Ya. muda. Saya baru 24 tahun usia. Uh, 23 lulusan SMA. lulusan SMA. Pak, Terus 24 tahun berarti Bapak udah kerja berapa tahun waktu itu? itu udah kerja 3-4 tahun lah. Oke, oke, siap. Terus, terus. Jadi bekal ilmunya udah lumayan lah untuk ini ya, untuk kasih seminar. Ya. Nah, kemudian sama sama asisten pribadinya Pak Yusuf ini, saya dikasih kartu nama. Dibilang besok jam 9 kamu datang ke kantor Pak Menteri. Pak Menteri mau ngomong sama kamu. Akhirnya besok pagi-pagi saya ke ini, Menteri Perindustrian saya. Iya, iya. Nggak sampai 5 menit masuk, terus dibilang, tanya, kamu umur berapa? 23. Udah kawin belum? Belum. Mau belajar nggak? Mau. Saya kirim ke Jepang ya. Udah gitu loh. Wah, Nah, karena urus sama ini asisten saya. Udah akhirnya saya dikasih surat pengantar untuk ikut itu Colombo Plan waktu itu. oke, 3 bulanan, kan, 3 bulan papasan perang di Jepang. oke. Jadi saya ikut sana, saya belajar jurusannya 2004 adalah kan Pak ini? bukan itu 9 berapa? 90 Tadi Bapak sebut? 74 74 Oh, oke, oke, oke. Wow. Terus, 74. terus. Nah, itu apa namanya? Saya belajar di sana graphic design pada industrial design. Jadi kalau misalnya Anda lihat televisi gitu ya, itu kenapa warnanya putih, kenapa warnanya hitam, kenapa tombolnya hijau, kenapa tombolnya sebelah kanan, sebelah kiri itu saya belajar itu. Industrial Nah, design. industrial design, dan di situ saya harusnya udah pulang 3 bulan, tapi karena gara-gara saya menemukan satu konsep yang namanya lunchbox. Oke. Ini lunchbox itu gini ceritanya. Di Jepang itu kalau makan siang dikasih bento, Ya. yang kotak-kotak gitu, ada nasinya, ada sayur segala macam. Nah itu karena musim dingin, jadi kalau ditinggal 5 menit aja udah dingin tuh makan. Oke. Lalu yang saya lakukan adalah saya ngambil styrofoam, yang kebetulan styrofoam itu di kantor saya juga ada, ya, styrofoam box itu. Nah, saya sisipkan tuh di antara bento sama masing-masing tempat makan itu. Lalu kemudian bos saya lihat, wah ini konsep yang luar biasa nih, coba kamu selesaikan. Akhirnya saya bikin konsep lunchbox. Dibawa ke Matsushita, sama dia diproduksi. Nah, gara-gara itu saya ditahan, jangan pulang gitu. Kreatif banget itu berarti ya Pak ya? Pada zaman itu iyalah, tapi itu kan akal-akalan kita aja supaya masa dikasih sup langsung dingin kan, ya, kasih styrofoam tutup, waktu saya buka masih hangat, wah bos saya kaget, langsung dilaporin ke bos besar. Gitu. Terus Bapak stay di Jepang sampai gimana? Sampai hampir setahun lah, karena setiap pamit pulang ditahan, di Jakarta udah ditelepon, kamu saya bayar $2.000 nganggur setiap bulan. Karena kerja kan di itu kan agensi Iya, itu. saya kerja di perusahaan itu lah. Perusahaan itu nggak bisa ngebantah, nggak berani lawan karena yang nyuruh menteri kan, jadi nggak bisa. Oh iya, betul, iya. Jadi hampir mungkin sekitar 10 bulan. Akhirnya apa namanya? Nah, yang menarik itu pesan pada waktu saya mau balik itu bos besar itu bilang bahwa percuma kamu punya ilmu desain yang hebat kalau kamu nggak bisa jual. Gitu. Jadi gimana? Ya kamu harus jadi salesman.
Hmm. Belajar dari salesman. Hmm. Selling yang paling gampang itu jualan produk. Karena barangnya ada, bisa dilihat, diraba, dipegang, dicoba gitu. Ah. Yang kedua, selling insurance. Hmm. Jual asuransi. Asuransi itu jualnya susah. Hmm. Kenapa? Karena yang kamu jual itu rasa takut. Hmm. Orang dibikin takut. Nah, yang ketiga itu jual ide. Hmm. Karena dia kan perusahaannya jual ide juga. Ya. Jadi menjual ide itu menurut dia kerjaan paling sulit. Hmm. Nah, itu kemudian saya balik ke Indonesia, saya tertantang nih. 2 tahun kemudian saya merasa, wah, saya di perusahaan ini menjadi the big frog in a small pond. Hmm. Udah jadi jagoan, tapi kolamnya kecil, packaging doang gitu. Udah gondrong belum Pak waktu itu Pak? Udah. Udah. Justru waktu ke Jepang dipotong pendek. Nah, Terus, jadi akhirnya saya resign jadi salesman. oke. Jadi salesman. Salesman apa Pak? Tadi. Salesman billboard, Oke. Hmm. jualan billboard. Jadi kalau kalau klien saya Unilever lagi pasang billboard di stadion utama tuh Gelora Oh, Bung Karno. wow. Wow. Iya, terus Jadi Bapak jualan gitu, satu-satu corporate dimasukin gitu ya. iya datang juga Tapi udah kenal beberapa orang di dalam ya Pak ya? enggak ya kenal Belum. dari kirim surat aja kirim surat Oke. kemudian presentasi. Nah di situ saya belajar how to sell itu. Oke. Nah tapi nggak asing buat saya karena waktu di packaging juga diajarin packaging is a silent salesman. Iya. Jadi ada prinsip-prinsip sales di dalam packaging itu sendiri. Iya, betul. Nah itu setelah itu karena saya udah merasa cukup belajar dari salesman, saya masuk ke periklanan. Oke. Oke. Itu pun juga sebetulnya nggak sengaja, gitu. Karena begitu saya keluar dari perusahaan sebagai salesman, kartu nama saya tulis. Jika saya bikin kartu nama gitu ya, Subiakto Priyodarsono, a creative person looking for a creative company. Itu saya Looking lihat for di posting Bapak. ya, Saya creative komen client. itu keren banget itu. Ada fotonya kan Pak? Iya betul. Itu pada zaman itu kartu nama pakai foto mungkin juga breakthrough kali ya? Belum ada, belum ada. Terus? Iya, dan akhirnya ada yang nyantol. Karena apa? Karena kliennya pengen dibilang kreatif, jadi akhirnya dia. Tapi saya di-hire untuk bikin agency. Nah, kan gitu. Saya bilang, I never work in the agency. Kan. Saya kerjanya kan tapi karena kira-kira tahun berapa ya? Ya tahun 75 gitu, 76 pada waktu saya kerja jadi salesman itu, saya punya waktu untuk belajar. Dapat guru dari Harvard ya udah. Nah, bisa semua itu dikupas. Diajarin marketing lah, marketing public relation lah, diajarin issue management, kemudian decision uncertainty macam-macam. Nah di situ saya mulai tahu. Okay. Itu pertama kali Bapak masuk agency lah ya, dunia agency. Ya masuk dunia agency langsung saya bikin agency. Iya. Saya bikin kreatif department, saya bikin client service, saya bikin media department. Iya. Yang semuanya saya kerjain sendiri. Wah. Punya tim pasti rekrut tim Pak, tapi punya Bapak tim, head-nya gitu kan. Ya, jadi tim itu hanya, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Karena saya paham banget pada waktu saya kerja sebelumnya, itu orang Indonesia tuh nggak punya inisiatif. Never ever expect inisiatif dari karyawan Indonesia. That's my belief. Mungkin saya salah. Tapi selama panjang karir saya 50 tahun ya itu. Malah bahkan ketika disuruh, itu nggak pernah balik untuk laporan. Tapi Bapak dan saya orang Indonesia dan kita pernah jadi karyawan. Jadi ada orang Indonesia yang waktu jadi karyawan punya inisiatif. Betul. Ya, tapi itu jarang banget. Jadi saya tuh malah kemudian sama manajer saya. Oke.
kalian itu kalah loh sama office boy. Loh, kenapa Pak? Office boy itu kalau disuruh beli makanan gitu, nih uangnya beliin gado-gado. Itu dia pasti balik ke saya bawa gado-gado dan bawa uang kembalian. Artinya laporannya jelas, pertanggungnya jawabannya jelas. Itu OB loh itu. Iya, luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau Anda mau manajer-manajer Anda itu bertanggung jawab dan juga lapor kembali, perlakukan seperti OB. Kalimat itu bisa bahaya juga Pak kalau disalahkan. Terus Pak Abi apa yang terjadi? Habis itu kan Pak Abi mulai bikin tagline ya Pak ya? Ceritanya. Boleh ceritain singkat tuh Pak, tagline apa sehingga Coach Charles bisa bilang menurut saya Pak Abi ini salah seorang legend di branding ya. Lalu saya pernah dengar ceritanya kan Pak Abi itu ya. Coba singkatnya apa tuh Pak? Tagline apa yang Bapak bikin? Jadi pertama kali saya bikin apa namanya? Sebetulnya tagline pertama yang saya buat itu yang di kartu nama saya. Oh iya. Creative person looking for creative client. Itu tagline saya. Betul. Kemudian sampai sekarang itu tetap seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika saya kerja di perusahaan itu, klien saya ini adalah Sakura Film. Wah, luar biasa. Pada waktu itu lagi berantem sama Fuji Film. Fuji Film, iya. Fuji Film bilang, Fuji Film seindah warna aslinya. Sakura Film bilang, lebih indah dari warna asli. Yang bener Pak, tagline-nya itu Pak, gitu. Ya, waktu itu. Terus, akhirnya saya bikin campaign brand-nya itu Sakura Film. Waktu itu apa ya? Dari Sabang sampai Merauke. Oh, saya pikir Fuji Film bilang seindah warna aslinya, Sakura Film bilang lebih indah dari Fuji Film. Karena Fuji Film seindah warna aslinya, kalau saya bilang lebih indah dari warna aslinya kan sama dengan lebih indah dari Fuji Film. Kan? Tanpa menyebutkan brand orang lain, iya kan? Nah itu era kedua saya bikin tagline. Nah kemudian saya udah ngumpulin duit, akhirnya saya bikin perusahaan tahun 79. Itu pertama kali Bapak bikin jadi bisnis owner lah ya gitu, entrepreneur lah ya. Itu saya masih berpartner lah sama guru saya. Iya. Itu klien saya yang pertama itu Ligna Furniture. Wah, luar biasa. Ligna Furniture itu karena itu lihat kartu nama saya, dia masih nyimpen datang ke saya. Nih kartu nama Bapak nih saya simpen. Udah gitu dia bilang dia sudah punya tagline. Waktu itu tagline-nya kalau sudah duduk lupa berdiri. Oke. Jadi itu bukan saya bikin, itu tagline yang sudah dibikin. Dia tanya kepada saya apakah ini dipertahankan atau diganti. Saya bilang saya adalah orang kreatif yang tidak egois. Karena saya mesti ditanya dulu berapa investasi Anda yang Anda sudah buang untuk tagline ini. Oke. Udah banyak Pak, kalau itu sangat diganti. Kalau perlu kita remajakan atau kita rapikan, yang penting esensinya sama. Itu kemudian orang kreatif yang tidak idealis gitu, cukup praktikal pemikirannya. Idealis tapi nggak egois. Iya. Ada practicality-nya di situ Pak. Betul, karena saya basicnya bisnis kan, jadi basicnya kan jualan komik. Iya. Jadi saya nggak mau investasi Anda terbuang. Sama seperti waktu saya pegang Indomie, itu Indomie seleraku sudah ada. Gitu. Lalu Bapak tanya, ini harus diganti atau nggak Pak? Jangan Bu, karena ini adalah investasi yang sudah duduk manis di kepala konsumen. Betul. Jangan dirombak mentang-mentang saya kreatif terus ganti. Kalau nggak ganti, gue nggak kreatif dong gitu kan. Orang bilang begitu. Padahal mempertahankannya dan kemudian membuatnya dia berkembang. Bapak bilang. Mengembangkannya juga. Betul. Jadi kreatif. Keren. Ya. Terus apa tuh Pak Bi yang salah satunya lagi Kopiko Bapak kan? Oh iya. Serinya Bapak tuh kan. Kalau diurut ya dari yang Sakura Film Sabang sampai Merauke itu ada beberapa slogan itu. Sakura Film rancak benar. Sakura. Bu, kalau saya pakai Sakura, itu anakannya deh banyak.
Wah. Ya, itu per daerah. Ya, Kemudian klien saya yang berikutnya ada Polytron. oke. Polytron. Nah, di Polytron itu saya eh, bukan menguatkan tagline-nya, tapi memperkuat basic strateginya. Oke. Itu yang penting positioning. Bahwa posisinya Polytron itu TV Eropa, tapi harganya murah, seperti harga Jepang, karena di-assembling di Kudus. Oke. Ya. Waktu itu kan TV Eropa lebih mahal. Ya, ya. Jadi akhirnya lahirlah tagline TV Eropa harga Jepang. Hmm. Itu Iya. tagline saya yang kedua. Di, Iya. di era perusahaan sendiri ya. Ya, tagline saya. ya, ya. Nah yang ketiga itu Enggran. Tahu Enggran ya? Saya pernah dengar England tuh. Multivitamin. Iya, iya, iya. Dengar, Pak. Jadi kalau orang-orang itu kalau ditanya itu ya, Anda butuh multivitamin nggak? Butuh. Butuhnya kapan? Oh ya kapan-kapan. Lah kalau butuhnya kapan-kapan, kita kapan jualannya kan? Terus? Lalu kemudian kita buat sesuatu yang pasti, kita kaitkan sama ritual harian. Orang itu kan setiap hari sarapan, makan siang, makan malam gitu ya. Ya. Nah Enggran ini sebetulnya bagusnya itu untuk metabolisme. Jadi dimakan sebelum makan. Makanya kemudian kita taruh sebagai sarapan. Oke. Sarapan kedua. Oh. Second breakfast. Wah, itu sharp banget dan simple dan lancar harusnya ya. Iya. Jadi pada zaman itu kalau orang sarapan terus kemudian nggak makan Enggran, kayaknya puasa belum sarapan kedua. Belum lengkap. Belum lengkap. Nah itu udah gitu nggak lama tahun berapa ya tahun 86 saya dipanggil sama Pak Yogi, itu pemiliknya Ingbisco Niaga waktu itu, belum Mayora. Dia bilang, Pak, ini saya punya mesin nganggur nih, mangkrak. Dia cuma jalan 3 hari karena dari setiap hari itu kapasitasnya itu 2 juta piece per hari. Ya. Ini baru keisi 300.000. Oke, satu line atau 4 line? Satu line. Dan ternyata dia nggak jujur, dia punya 2 mesin sebetulnya. Dia mangkrak, cuman malu mau ngomongin. Dia ceritanya satu dulu lah. Cerita dulu. Saya bilang 300.000 mereknya apa? Dia bilang Chelsea. Pernah dengar ya Chelsea ya? Iya, kayaknya itu kesannya kayak obat kayak permen luar ya. Permen Morinaga memang. Itu dia franchise dari Morinaga. Oke. Nah, terus dia bilang, terus tugas saya apa? Tugas Pak B itu mengisi yang 1,7 juta piece per hari. Saya bilang, saya bukan tukang permen. Itu akhirnya dalam rapat itu kita bertiga, saya, Pak Yogi sama Sekris. Sekris itu konsultan marketing dari Amerika. Nah, Pak Yogi, saya tanya, Pak Yogi mau bikin flavor apa? Dia bilang, kalau saya flavor jahe katanya. Karena jahe itu banyak di Indonesia, banyak sekali. Saya tanya, terakhir minum jahe kapan? 2 minggu lalu. Oh, berarti Anda mengharapkan orang membeli permen Anda 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya, habitnya ya. Habitnya kan gitu. Iya. Terus kemudian Chris bilang, udah gini aja, min aja permen min. Permen min itu untuk menyegarkan mulut. Jadi terus saya tanya, loh, kita ini melawan fake dengan segitiga itu, kan min juga. Kok dengan min? Kan sama aja garam min laut, saya bilang gitu. Betul. Terus saya tanya, kalau Pak Bi idenya apa? Saya bilang permen kopi. Betul sih, katanya permen kopi itu di Chelsea itu 80%. Oh, wow. Tapi 80% dari 300.000. Berapa? Kecil. Kok bikin lagi? Saya bilang gini, karena kesalahan Anda adalah memilih DNA-nya. Anda bentuknya permen kopi. Jadi otomatis otaknya orang itu masuk ke laci permen. Gitu. Sementara kalau ide saya adalah permen kopi ini adalah kopi dalam bentuk permen. Beda banget tuh.
Beda. Kopi Jadi jadi bukan permen rasa kopi, bukan. tapi kopi dalam bentuk permen. Itu Gitu. breakthrough itu kalimat itu tadi. Ya, jadi saya bilang sama dia, karena orang kita sekarang rapat aja minum kopi, berarti kan intention of use-nya kan tinggi. Betul. Gitu. Sehari 2 Pak. Bisa 2 kali 3 kali ngopi. Iya, minimal. Apalagi proses kreatif ya Pak. Iya, jadi akhirnya kita coba. Saya kasih proposalnya, packagingnya seperti ini, kemudian R&D juga mengerjakan itu. Anda tahu lah, R&D kan pasti harus harus melakukan percobaan-percobaan. Dari 8 toples yang dikasih ke saya pilih nomor 4 atau 5. Itu saya bilang jangan terlalu susu, jangan terlalu manis, jangan terlalu kopi, yang tengah-tengah aja. Kenapa? Karena kita mulai dengan yang mild dulu lah. Jangan langsung hajar yang tebal. Udah, akhirnya kita bikin namanya Kopiko itu. Brand itu juga dari Pabi ya, hasil diskusi. Konsep produknya, brandnya, konsep marketingnya pun juga saya bikin. Itu kenapa kok gantinya ngopi? Wih, itu tagline juga kayak nampar orang gitu Pak. Ya, maksudnya dari idenya kopi yang dibikin permen, terus tagline-nya nyambung banget tuh. Gantinya ngopi, udah kuat. Betul, jadi waktu itu saya bilang bahwa gantinya ngopi ini bukan tagline, gantinya ngopi ini sebuah value. Jadi kita berangkat dari value creation. Nah, produknya Anda bisa bikin permen, bisa bikin ready to drink, bisa bikin sirup, macam-macam. Karena apa? Karena value-nya jelas. Tapi sekarang kita ngomong ini yuk. Banyak orang yang berpikir ini orang udah mulai dapat gambaran lah betapa legendnya ini Pak Bi ya. Legend luar biasa ini. Pokoknya tentang tagline, tentang branding, ya pakar branding lah 50 tahun lebih gitu ya. Pak Subiakto ini dipanggilnya Pak Bi ini. Nah, jadi pertanyaannya mungkin Pak Bi boleh jelasin secara praktis. Kadang orang bingung, bukan bingung lah, orang tidak sadar atau tidak tahu bahwa ada marketing, ada branding, ada sales. Itu dulu deh, gitu kan ya. Coba Pak Bi, bedanya apa itu Pak Bi? Oke. Kalau orang marketing itu fokusnya kepada kebutuhan. Jadi beliefnya orang marketing itu konsumen membeli karena butuh. Itu beliefnya marketing. Kalau beliefnya orang branding, konsumen beli itu karena percaya. Jadi kalau orang sales itu, orang marketing itu membangun kebutuhan, ya, demand. Sementara kalau orang branding itu membangun trust. Itu dulu bedanya nih. Jadi kemudian kalau orang marketing itu fokusnya kepada jumlah manusia yang akan mampu membeli produk kita. Jadi kalau Anda mempunyai stok 10.000, maka Anda paling enggak harus mencari pembeli 10.000. Ya. Sementara orang branding mikirnya bukan jumlah orang, tapi jumlah merek yang ada di kepala calon konsumen. Ada berapa merek sih yang udah di kepalanya Coach Pauli ini untuk kategori itu ya? Ya, untuk kategori itu. Coach Yohanes saja Pak, kalau Coach Pauli itu bapak saya Pak. Oh, mohon maaf. Ini branding. Iya. Coach Yohanes Pauli ya. Terus Pak. Apa namanya, sama Pak Priyo itu bapak saya. Pak Priyo namanya keren loh, udah prioritas bukan Priyo. Iya, branding juga itu, ya kan? Iya, prioritas. Tapi kalau satu lagi orang sales apa fokusnya itu? Kalau pandangannya Pak Bi. Jadi dalam marketing itu kan coach tahu bahwa kita melalui berapa level ya. Orang itu harus aware, harus knowledge, harus liking, harus prefer, harus kemudian baru transaksi. Nah, kalau dilakukan lewat marketing communication, Anda tahu itu butuh waktu ya. Bisa sebulan, 2 bulan baru terjadi transaksi.
Nah, para salesman ini mempercepat proses itu, Hmm. mempercepat terjadinya transaksi. Jadi kalau seorang salesman datang kepada prospek, maka apa yang dilakukan? Dia melakukan awareness, kemudian knowledge, kemudian liking, preference, sampai transaksi itu dalam setengah jam. Di accelerate Kalau gitu. ya, accelerate. Kalau orang marketing kan bisa seminggu 2 minggu. Nah, itu apa namanya perbedaan orang sales. Orang sales itu tugasnya mempercepat terjadinya transaksi. Tapi berarti sebuah bisnis butuh tiga-tiganya dong, bener nggak? Oh iya, Bener betul. ya? Butuh tiga-tiganya ya. Oke. Betul. So, Pak Bi, karena Pak Bi ini pakar branding, berarti kasih tahu kita semua yang lagi belajar di sini, apa 3 faktor penting yang harus diperhatiin sehingga setiap pemilik bisnis di sini atau orang yang mau bangun bisnis jadi tahu, oh berarti branding itu harus 3 faktor itu penting. Kalau dari Pak Bi gimana? Ya, yang paling penting sebetulnya mindset kita. Kita tahu bahwa kita berurusan dengan mindset orang. Kita berurusan dengan persepsi orang. Setuju banget itu. Bukan berurusan dengan omset, bukan berurusan dengan market share, bukan. Ya. Jadi kita berurusan. Ya. Yang kedua, kita harus melakukan diferensiasi. Jadi kita harus punya added value. Kita punya value. Kalau produknya sudah ada, kita add value. Kalau produknya belum ada, kita bikin value dulu, baru dibikin produknya. Jadi value is very important, number 2. Ya, the value creation. Yang kedua, nomor 2 itu value harus dibikin, value edit gitu, produknya harus value edit gitu kan. Gini. Tadi Pak Bi bilang jangan bikin produknya dulu, tapi bikin value-nya dulu tuh gimana? Maksudnya? Betul. Yang nomor 2. Jadi gini, banyak orang-orang yang menganggap bahwa bisnis itu dimulai dengan produk. Sehingga 99% klien saya dari zaman dulu sampai sekarang itu datang ke saya sudah dengan produk. Misalnya ini ada kopi, ini ada mie, ada apa gitu. Pak, ini produknya begini. Tolong di branding gitu. Tolong di branding. Lo kan berarti saya harus ngasih value. Makanya lahirlah istilah added value. Jadi kita add value. Nah, beda dengan kalau Anda sudah punya punya value dulu. Pak Bi, saya bisnisnya itu pengennya itu Pak Bi, ngasih orang-orang itu kalau ngantuk itu supaya nggak kesel, marah, ngantuk, capek gitu. Itu kita kasih apa ya? Produknya belum tahu. Belum tahu. Ya kalau gitu kita mesti kasih gantian ngopi. Kita kasih sesuatu pada waktu kopi nggak ada gitu. Dua-duanya boleh dong Pak Bi. Kalau ada yang udah punya produk add value gitu ya. Ya boleh. Kalau yang belum punya ya dari value dari produk gitu. Nah perbedaannya begini. Kalau Anda sudah punya produk dulu, add value itu membuat Anda tidak bisa keluar dari kategori itu. Iya. Setuju. Produknya permen. Nanti yang ngopi. Maka ketika Anda mau inovasi produk, nggak bisa keluar dari kategori. Ya harus permen lagi. Gitu. Tapi kalau value-nya yang dipegang, dia bisa ganti-ganti kategori. Bisa permen, bisa minuman, bisa apa. Ready to drink. Nah, itu kalimat tadi tuh sebenarnya tipis banget tapi dalam banget itu Pak Bi. Tipis banget itu. Orang normal akan lewat gitu aja tuh tadi kalimat. Ya kan? Orang normal. Kita kan tidak normal. Kita tidak normal belum tentu di up normal loh. Bisa jadi kita di bawah normal atau di luar normal. Jadi dari banyak ini ya, dari banyak produk yang saya tangani selama 50 tahun, itu hanya 1% yang berangkat dari value. Wow. Gitu. Jadi itu saya mau garis bawahi dulu buat kita semua ya. Walaupun kita udah punya produk, tapi Pak Bi ngingetin lagi cari value-nya dulu, gitu kan, edit value.
memang akan ke situ, tapi kamu mungkin bisa lebih mudah diversifikasi kalau value-nya ada. Atau kamu cari value dulu yang valuable buat spesifik who kita, gitu. Saya nyebutnya target market spesifik who gitu, Abi. Ya. Nah, jadi itu saya praktekkan pertama kali pada waktu saya ketemu Teh Botol Sosro. Teh Botol Sosro itu kan perusahaannya kan memang Sosro Joyo ya namanya. Itu produksinya itu ini daun teh dibungkus-bungkus. Itu kenapa daun teh itu jadi klien saya pada waktu itu? Itu kliennya kantor saya. Saya kerja di PT Guru, dia bikin packaging kemasan kan dari kertas. Akhirnya jadi klien saya. Pada waktu itu dia bilang, Papi, kantornya Papi kan nggak bikin kaleng nih. Saya mau bikin packaging kaleng. Papi bisa bikin desainnya nggak? Oh kalau gitu ke rumah aja Pak. Waktu itu kertas maksudnya masih daun teh gitu ya Pak? Daun teh masukin kertas. Mau dibikin kaleng, oke. Nah sekarang kaleng, kantor saya nggak bikin kaleng, berarti kan saya nggak konflik kalau ngerjain di luar. Dan di kantor juga ditolak, ngapain? Gua nggak produksi kaleng, kenapa lu minta dibikinin desain kaleng? Akhirnya disitulah saya mulai moonlighting tuh sih. Jadi saya bikin desain kaleng, ya kalengnya segala macam. Udah, kemudian selesai. Nah, kesekian kali kunjungan ke rumah itu, saya bilang gini sama Pak waktu itu yang naik ketiga ya, Pak Cipto namanya. Pak Cipto, kenapa? Cipto itu luar biasa. Beberapa tahun lalu baru meninggal. Iya, karena itu udah tahu dia diabetes tapi tetap minum terus. Pak Cipto dia Kelapa Gading kalau nggak salah. Betul. Nah, Pak Cipto itu waktu itu saya bilang ini, Pak Cipto, kalau Amerika punya Coca-Cola, kenapa Indonesia nggak punya teh? Teh itu kan minuman Indonesia. Teh, ini kan sudah teh dalam botol yang ready to drink, saya bilang itu. Emang sebelumnya siapa yang beli? Belum ada. Wah, yang benar nih Pak. Betul, belum ada. Terus saya bilang gini, waktu saya bilang gitu, dia bilang, loh Pak, kalau orang mau minum teh mah ke dapur aja ngecom sebentar itu sudah jadi teh. Siapa yang mau beli teh, Pak, teh dalam botol? Gini Pak, yuk kita jalan-jalan ke sekolah sebelah. Kebetulan saya tinggal di kompleks, 1 kilometer dari situ tuh sekolah dasar, sekolah rakyat. Ya, sekolah dasar, putih merah ya, putih merah. Saya bilang gini, kita duduk di tempat orang jual rokok, ada bangku gitu. Saya duduk sama dia sebelahan berdua, terus saya bilang gini, Pak, jangan saya nanya, tapi Bapak yang nanya. Tanya itu anak pulang sekolah, karena waktu itu siang ya, yang pulang sekolah bawa botol beling, tanya isinya tadi apa? Persen. Terus? Jawabannya teh manis. Botol beling bawa dari rumah gitu dulu maksudnya? Dari rumah. Ya. Itu dari zaman saya kecil itu kayak gitu. Jadi kita bawa teh, kita bawa botol ya dari kita isi teh. Kemudian waktu itu saya pakai pentil sepeda, tahu ya pentil sepeda? Yang saya potong 1 meter gitu. Ini saya kantongin, terus saya minum. Dulu saya nggak lihat kalau saya lagi minum. Gitu. Botolnya di bawah. Botolnya di bawah gitu. Nah, karena pengalaman masa lalu itu, kemudian saya bilang, nah, begitu dia tanya, 100% jawabannya teh manis. Nah, terus dia kemudian, wah iya betul juga ya Pak ya. Gini deh, udah Papi kreasikan lah pokoknya. Gimana apa botolnya, terus namanya, rasanya kayak apa, Papi yang ini lah, yang bikin. Pak, lalu saya tahun berapa ya Pak? Ini klasik story mana? 71, 72. Jadi Pak Bi sama Pak Cipto itu yang pertama kali ciptain teh botol Sosro itu. Iya. Wah, gokil. Serius itu Pak Bi? Serius. Saya pelaku sejarah. Nah, kemudian, oke, saya siapin botolnya. Jadi saya bikin desain botol itu dari 16 jenis botol, turun gitu. Nah, dari 16 itu saya buatin polanya.
Terus saya datang ke tukang mebel. Oke. Nggak Tukang salah itu ke mebel, tukang mebel. Bukan ke tukang botol, ke tukang mebel. bukan. Ngapain, Pak? Ke tukang mebel, saya bilang, Mas, tolong saya dibuatin Oh, mock-up iya. gitu dari kayu. Profesional banget ya. Iya. Mesin Terus oke. karena apa? Karena dia punya mesin bukut, Iya. Bapak Iya, iya, Yohanes. iya. Bukut. Jadi Sekarang 3D printing, Pak, udah mau. itu dia. Itu zaman dulu, iya, iya. Terus, Jadi saya lihat sendiri itu. Jadi apa namanya, kayu gitu ditaruh di mesin bubut, kan muter tuh. iya, Nah, dipotong sama dia iya, iya, iya. sampai bentuknya botol sesuai dengan gambar saya. Pak Bi sama Pak Cipto tuh generasi ketiga ya, Pak, gitu ya maksudnya tadi. Bukan, itu generasi pertama, anak ketiga. Oke, oke, siap, ya. Teh Itu botol yang itu brandnya dari Pak Bi. bukan, teh botol itu brand dari teh. Dia ada 9 Oh merek. iya, yang kemasan itu kan, yang Dia kertas itu. kemasan. Ada teh teko, Iya, ada teh iya, poci, iya. Oke. ada teh botol gitu. Iya, iya. Akhirnya Udah pakai teh pindah ke botol. sana. Pindah ke botol itu. Ada tagline nggak waktu itu Pak Bi nggak bikin tagline? Waktu itu saya nggak bikin tagline, saya bikin Fokusnya produk. lebih ke kemasan Produk. gitu. Nah, begitu dipilih, kemudian saya sama Pak Cipto ke Berlina Glass Oh iya, Company. iya, betul. Kita bikin di sana. Tadinya yang dipilih itu yang garisnya ke bawah. Nah, Nah, jujur aja sebetulnya teh botol itu atasnya itu saya nyontek dari Fanta, bawahnya saya nyontek dari Coca-Cola. botol pertama ya. Itu pertama. Wow. Jadi apa namanya? Kenapa dia ada pinggangnya? Karena dia gampang dipegang. Iya, benar. Itu. Nah, Untung tutupnya nggak dari Sprite. Lainnya. lain-lain. Lengkap udah gitu kan. Coca-Cola, Fanta, Nah, Sprite. begitu dicoba, problem. Karena garis-garis itu menyimpan kuningnya teh. Teh itu kalau dia diem sehari aja, itu lehernya kuning. Kuning. Iya. Oke. Terus bodinya itu kan garis-garis. Itu bersihnya susah. Iya, betul. Karena mesin pembersih itu masuk, dia muter gitu. Iya. Jadi akhirnya diganti alurnya ke kanan, nyamping. Oke. Itu sejarahnya kenapa kok kemudian Begitu diluncurkan langsung sukses kah ceritanya waktu itu Pak? enggak. Oh. Jadi pada waktu diluncurkan itu saya sedang sekolah di Jepang, disuruh Pak Menteri itu. Wow. Jadi Pak Cipto kehilangan saya. Ini saya bilang gini deh Pak, kalau ada apa-apa Anda kontak anak buah saya namanya Mas Ramadan yang bantu buat desain. Dan itu akhirnya di-hire sampai Mas Ramadan meninggal di situ di table. Makanya saya bilang Pak Bi ini legend luar biasa ya. Legend branding luar biasa. So, Pak Bi balik lagi yuk Pak Bi. Balik lagi ke yang tadi. Jadi oke, kita paham ya. Jadi marketing and branding 3 faktor penting. Branding. 3 faktor. Baru 1, mindset kita benar dulu ya kan. Kedua, tadi Pak Bi lagi ngomong tentang faktor penting banget. Edit value buat saya itu merinding dengernya. Karena itu ngingetin. Penting banget bahwa begitu ada value, mau kemana-mana pun lebih mudah. Wah, itu sih mahal buat saya, Pak Bi. Tipis tapi itu kalimat itu barusan. Ya, jadi buat orang bisa nggak kedengeran. Padahal itu mahal. Yang ketiga, Pak Bi, 3 faktor yang harus diperhatikan pemilik bisnis kalau mau branding. Ya, yang ketiga adalah how to deliver-nya. Oh, ini penting. Ya, how to deliver-nya. Kebanyakan orang berpikir bahwa kalau saya lagi mau bikin branding, itu menciptakan brand awareness cukup kita pasang media. Kalau sekarang, posting aja di sosial media, selesai. Orang lupa bahwa sasarannya itu adalah persepsi konsumen. Itu otaknya saya konsumen. Setuju, satu perguruan silat sama Pak Bi kalau itu. Persepsi saya setuju banget. Nah, orang lupa bahwa di dalam kepala kita itu sudah bising, sudah berisik. Dengan segala macam bel. Dari mulai alarm bangun pagi, bel pintu, bel mobil, bel sepeda, bel kereta api, kemudian bel yang namanya itu salah satu brand yang pernah saya pegang itu ya. Nah,
Itu nggak pakai kata-kata pun Anda tahu itu apa. Keluar anak-anak, bang, gitu kan ya. Nah itu bel-bel itu udah berisik banget di kepala konsumen. Belum di bel sama bos waktu WFH. Exactly. Nah, jadi sekarang bagaimana Anda bisa mengalahkan seluruh suara bising itu sehingga membuat orang itu betul-betul nyangkut. Oleh karena itu branding atau komunikasi branding ya kalau kita bilang gitu, itu harus mengandung 3 unsur. Nah, ini seru. Stopping power, striking power, sticking power. Apa yang terakhir? Sticking, ya penting banget. Sticking. Ya, setuju banget. Dan urutannya penting ya Pak Bi? Penting. Jadi kalau Anda nggak bisa stop, nggak bisa membentikan orang itu untuk menghentikan kebisingan itu, memperhatikan kita, percuma kita buang duit. Stopping dulu. 3 detik pertama harus stop. Habis kemudian striking. Harus menciptakan surprise. Terjemahannya nabok, nampar gitu ya. Nampar. Yang terakhir sticking. Berasa, nempel. Iya. Nempel terus. Iya. Kayak itu salah satu yang bisa kita andalkan tagline. Iya, tagline itu nempel terus. Yang namanya Likna kalau sudah duduk lupa berdiri itu tahun 81. Iya. Kopiku ganti ngopi itu tahun 89. Tagline juga nih Pak. Business is fun. Nah, gitu Pak. Ya, business is fun. Ya, jadi harus stopping dulu. Nampar, striking. Habis itu harus sticking. Itu penting banget. Ya. Nah, kerjasama antara marketing dan branding itu ada 3 langkah juga. Langkah pertama, marketing harus meyakinkan calon konsumen tahu siapa dia, produknya apa, harus tahu. Yang kedua, marketing harus memastikan bahwa ketika membeli produk kita, konsumen dapat apa. Dapat apa? Ya, jadi pertama kan produk fitur nih. Yang kedua, pertama adalah marketing harus meyakinkan produknya itu apa. Oke, iya. Jadi terbuat dari apa? Kedua dapat apa? Ini produk benefit. Nah, yang ketiga, ini yang jarang bisa melakukan dan orang marketing nggak bisa melakukan. Karena ini branding. Kalau pakai produk Anda, kalau beli produk saya, Anda menjadi siapa? Wah, itu keren. Itu keren banget, tapi itu emosional banget dan ilmu langit banget yang ketiga. Betul, yang ketiga itu prosesnya di kepala. Kalau yang kedua ini prosesnya di realitas. Betul. Jadi disitulah marketing sama branding itu harus Anda jadi siapa dan Anda merasakan apa gitu ya Pak? Iya, jadi paling nggak merasa jadi siapa. Contohnya. Merasa jadi siapa ya? Kalau gini aja, kalau coach turun dari Mercedes atau nyetir Mercedes, kemudian bayar parkir. Sama kalau nyetir Avanza bayar parkir. Beda. Tukang parkir tuh ekspektasinya beda. Tukang parkir tuh biasanya, wah coach 2.000 oke lah, lu kan naik Avanza. Tapi lu naik Mercy, nggak bisa coach. 20.000. Gitu. Iya. Betul. Wow. Nah, Anda menjadi siapa? Jadi marketing itu transaksi, branding itu transformasi. Saya mau garis bawah yang itu tadi Pak, yang nomor 3 itu menjadi siapa, merasa menjadi siapa Pak, itu dalam. Nggak mudah itu ya. Makanya kan contoh-contoh kita kalau ngomongin kayak misalnya Rolex, dia nggak jualan, dia bukan soal jam paling detiknya paling akurat. Tepat. Enggak. Tapi dia begitu lu taruh di tangan, lu jadi siapa? Hermes juga tuh tas, ya kan? Begitu pakai ini, lu jadi siapa? Wah, contohnya gitu kan ya Pak Dia salah satu. Iya, jadi kan brand itu membuat orang itu memandang seseorang jadi siapa. Lagi-lagi perception kan? Perception. Perception is reality.
Nah, Ya, itu artinya kalau Anda punya sesuatu yang sifatnya fisik bisa diraba, itu bukan brand. hmm, Misalnya logo, hmm. bisa dilihat, bukan brand. Nah, Kemudian merek, bisa dilihat, bukan brand. Packaging, bukan brand. itu Eh, hanya bentuknya aja gitu kan. ya. Nah, tapi dia bisa menjadi elemen branding. Iya, itu maksud. Hmm. Elemen branding itu bukan brand, karena brand itu hasil dari branding. Jadi kalau kita lempar ke tembok itu satu bola gitu ya, Hmm, nanti hmm, dia mantul. hmm, Lemparannya itu branding, pantulannya itu brand. hmm. Nah itu yang Oke. jarang jarang dipahami oleh orang-orang. Ulangi Pak, lemparannya. Branding, Oke. Terus tadi satu lagi, mantul, pantulannya brand. brand. Hmm. Oke. Jadi lemparannya itu stimulan, Hmm. mantulnya itu persepsi. Ya, ya, ya. Pak Abi, habis ini saya mau WA Pak Abi, ada satu dua brand yang kepikiran saya, karena saya mau bikin beberapa brand juga gitu ya, di beberapa Hmm, bidang hmm, bisnis. hmm. Tolong nanti Pak Abi, balas singkat aja. Menurut Pak Abi itu bagaimana? Ya, nanti ya. Siap, Ya nanti ya. Janji loh Pak ya. Janji loh ya ya. siap. Gratis Jadi ya Pak kalau ya? Atau berbayar? gratis, Sesama sahabat ini ya. Iya. ya, ya, Iya, iya. Saya pengen tahu spontaneous dari Pak Bi untuk karena saya lagi in the middle of something ya, salah satu bisnis saya brandnya. Oke, Hmm. karena dengerin Pak Bi tadi saya jadi penasaran pengen ngelemparin apa nih respon Pak Bi. Oke, lanjut Pak. Berarti kesalahan Pak, Hmm. kesalahan dari orang waktu bikin branding. By the way, kok saya jadi merasa murahan banget minta Pak Bi gratis ya? Gitu. Nggak ya, karena sahabat aja Pak, nanti pengen tahu. Iya, iya, siap. Oke, Pak Bi, apa 3 kesalahan pemilik bisnis waktu ngomongin branding atau mau bikin brand? Ya. Eh, Kesalahan pertama, dia terlalu percaya pada produknya. Hmm. Gitu. Jadi seolah-olah produk itu solusi yang sudah menyelesaikan. Iya, 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 iya. Ya, itu baru langkah marketing. Hmm. Tapi kalau langkah branding, membuat konsumen itu jadi siapa. Jadi oleh karena itu harus punya value. Kalau nggak punya value, nggak akan membuat konsumen itu jadi siapa. Berarti Ya. value itu tidak bolehkah functional atau harus emosional kalau value itu Pak? Functional itu benefit. Berarti harus emosional dong tanda kutip ya? Harus emosional. Oh. Value itu nggak ada rational value, nggak ada. Itu juga dalam tuh. Oke. Wow. Yang ada itu rational benefit. Rational benefit, Physical functional benefit. benefit. Functional benefit. Physical benefit. Physical benefit. Tapi harus Nah. punya emotional value. Nah, kalau value, emosional. Keren. Sampai titik ini kita sama perguruan silatnya. Siap. Satu kesalahan terlalu percaya sama produknya. Oke. Padahal harusnya punya value. Ayo semuanya dengerin nih, sama-sama belajar nih ya. Jangan cuma jualan produk saja gitu kan Pak Di? Betul. Oke. Terus kedua kesalahannya? Yang kedua kesalahannya adalah meletakkan branding atau brand sebagai bagian dari marketing. Is entirely different. Jelasin sedikit tuh Pak, maksudnya gimana? Okay. Orang mungkin paham. Jadi. Begini, kalau CEO megang bisnis, dia megang 4 bidang. Okay. Marketing, operation, SDM, finance. Okay. Nah, marketing adalah salah satu tools yang sifatnya adalah fisikal. Okay. Ya, jadi kegiatannya itu fisikal. Sementara masuk ke dalam physical asset. Di dalam perusahaan nih, kalau kita bicara perusahaan, itu kan ada physical asset dan intangible asset. Jadi physical asset itu pabrik, kemudian mobil, tanah, kendaraan, karyawan, itu physical asset. Nah, brand itu termasuk intangible asset, termasuk produk konsep, bisnis model, kemudian apa namanya haki dan paten dan segala macam.
Ya. Hmm. Jadi ini udah beda wilayah. Hmm. Marketing itu physical asset, sementara branding itu intangible asset. Oke. Aset yang nggak kelihatan. Hmm. Jadi udah nggak bisa tuh dijadiin satu. Hmm. Makanya saya kalau diundang oleh marketing department, Hmm. oleh marketing directornya, ketemu, terus dia bilang, Pak Pi, tolong di branding. Saya bilang, oke, saya mau tanya, apakah Anda masih punya bos yang harus Anda laporin, atau you can make decision? Oke. Dia bilang, enggak, saya harus lapor bos saya. Oleh karena itu, tolong bawa saya ke bos kamu aja. Hmm. Karena apa? Saya bilang ke bosnya bahwa CEO itu tanggung jawab memperbesar aset fisik dan memperbesar aset intangible. Hmm. Jadi brand tanggung jawab CEO, bukan tanggung jawab marketing director. Hmm. Hmm. Itu di apa namanya Unilever aja salah. Mestinya ada marketing and branding director dong, Pak. Betul. Iya kan? Itu yang saya usulkan waktu ke Kalbe Wah. Pharma. Wah. Saya usulkan juga ke Bintang 7 bahwa you need to have a CBO, Iya, iya, Chief iya. Brand Officer. Iya, Ngurusin iya. apa, Pak? Ngurusin branding itu banyak sekali. Iya. Pak Bi, di Gratio Group, Pak, saya nyebut marketing tim saya dari awal tuh marketing and branding division, Pak. Supaya ingat mereka itu bahwa ada brandingnya gitu. Ya, tepat sekali nih sama Pak Bi punya reminder ini. Oke. Ya. Siap. Terus kalau Jadi sales beda lagi sendiri gitu kan? oh Sales beda. beda lagi. Malah Beda. seringkali orang sales itu musuhan sama orang brand. Karena apa? Dikit-dikit maunya supaya cepat diskon. Oh iya, 12 Dikit-dikit kasih hadiah. 61. Iya. 31 gitu kan Pak ya. Iya, Atau diskon 20%, 30%, 50%. Branding sibuk meningkatkan value, selling sibuk mendegradasi value. Turunin, iya. Benar. Jadi saya berantem terus. Ya. Yang kedua berarti tadi itu ya. Faktor kesalahan ketiga apa Pak? Lagi ngomongin branding. Ya, faktor ketiga itu tadi yang pertama produk, yang kedua struktur, yang ketiga itu bentar, saya kok jadi lupa tadi sudah nyangkut. Yang pertama tadi terlalu percaya pada produk. Terlalu ya. Terlalu fungsional jadinya kesannya gitu kan. Ya. Betul. Yang kedua itu, dan ketiga itu tidak bisa memisahkan perbedaan antara benefit sama value. Feature, value, iya. Ya. Nah, sebetulnya di sini harus yang saya maksud begini. Sekarang inovasi aja. Ya. Inovasi pada produk, kalau tidak mendisrupsi, nggak ada gunanya kita melakukan inovasi. Mendisrupsi apa, Pak? Mendisrupsi pesaing. Oke. Siap. Itu. Nah, itu pola pikirnya ya, bahwa setiap langkah dari branding adalah disruption. Karena yang di style ini. Nah, dalam disruption itu salah satu diantaranya adalah kalau kita pakai teorinya John Mary Drew, yang pertama itu break the convention. Jadi kesepakatan pasar itu kita rusak dulu. Ya, kita itu ganti dengan disrupt ya. Kita melakukan disruption. Kemudian yang kedua itu kita bikin new convention. Jadi kesepakatan baru. Ya, new standard of competition di pasar kita rubah. Gitu. Nah, yang ketiga itu apa ya? Saya lupa yang ketiga. Tapi intinya itu. Jadi kalau kita mendisrupsi pasar dengan produk, tapi tidak mendisrupsi persepsi konsumen, maka nggak ada gunanya. Cuman sesaat doang mungkin. Ya, cuma sesaat doang gitu. Ya. Oke, that's good. Ya, oke. Hati-hati tuh kesalahannya udah dicatat ya semuanya. Ini penting, very basic, mendasar dan tajam.
Iya, iya. Pak Bi, kalau kasih Pak Bi juga udah jadi business owner sekian lama gitu kan ya. Orang Iya. kreatif, punya bisnis, punya tim dan sebagainya. Kasih petunjuk, bukan petunjuk sih, petuah lah yang praktis gitu ya. Buat orang-orang yang lagi bangun bisnis gitu saat ini. Ya. Kira-kira apa kalau Pak Bi itu kasih satu nasihat penting gitu untuk para entrepreneurs, mereka yang punya bisnis gitu. Oke. Kalau orang-orang lama seperti saya, Nah, berbisnis itu tujuannya bukan profit, hmm, tapi legacy. legacy. Kita membangun reputasi untuk kemudian kita diingat kelak kemudian hari sebagai siapa. Warisan Pak ya, legacy ya. Ya, contohnya kayak Pak Ciputra. Walaupun bisnisnya macam-macam, kita kenal dia sebagai ahli real estate. Ya. Pelopor real estate di Indonesia adalah Pak Ciputra. Iya. Hmm. Kemudian Bung Karno. Bung Karno itu walaupun ada 7 presiden setelah 6 presiden menggantikan dia, tapi dia tetap menjadi satu-satunya. Itu legacy. Hmm. Ya. Nah, sejak mungkin Coach juga sudah baca bukunya Robert Kiyosaki ya. Iya. Hmm. Nah, sejak bukunya Robert Kiyosaki itu menjadi bestseller, itu fatsun belief dari para pebisnis itu adalah kaya. Hmm. Hmm. Percuma Anda mati kaya, tapi nggak diingat sama siapa-siapa. Hmm. Oke. Beda sama legacy gitu ya. Kalau legacy, Nyonya Menir pun sudah hilang, masih diingat sama orang. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi pesannya Pak Bi buat para entrepreneurs, Ya, bagaimana menjaga legacy itu? Jangan buru-buru mau cepat kaya, gitu ya. Kan sekarang ini banyak yang memamerkan kekayaan waktu umur masih muda, gitu ya. Pencapaian umur 25 tahun sudah punya Ferrari, punya macam-macam. It's a wrong fatsun. Jadi suatu belief yang salah. Oke, oke. Harus bangun jadi legacy dan sustainable lah. Jangan cuma sesaat Betul. gitu ya Pak. Ya. Saya juga punya Ferrari loh Pak Bi. Oh gitu ya? Jangan gitu loh Pak Bi, makanya nyindir saya jadi. Tapi kecil Pak masih. Oh. Masih kecil. Saya pada waktu syuting Del Piero di Italia. Del Piero itu kan Juventus ya. Iya. Saya enggak. Nah, pemilik Juventus itu adalah pemilik Fiat. Fiat. Dan Ferrari. Oke. Karena waktu itu yang menjadi sutradaranya adalah anaknya yang punya Ferrari. Saya ditawarin loh, Modena waktu itu. Saya kasih diskon, saya kirim ke Indonesia. Saya bilang enggak. Mengapa? Karena Ferrari itu kan mesin balap ya. Ya, jadi supercar. Sehingga reaksi mesin nggak seimbang dengan kemampuan manusia. Iya. Jadi karena cepatnya ngerem telat gitu. Makanya banyak yang kecelakaan. Oke. Jadi balik lagi tadi pesan Pak Bi adalah buat entrepreneurs, ayo jangan cuma sesaat, tapi bikinlah legacy gitu kan. Kalau saya meneropong kalimat Pak Bi tadi, itu artinya bukan soal legasinya toh, tapi dari ngelewatin sukses sih seproses. Jadi prosesnya itu harus berdampak terus dong Pak, ya kan? Berdampak untuk semakin banyak hidup orang, gitu ya. Itu yang saya tangkap. Jadi makanya saya bersyukur di Gratium itu kita punya core value tuh. Kita pengen berdampak signifikan secara positif ke setiap keluarga, mulai dari keluarga di Indonesia nanti sampai ke keluarga di seluruh dunia. One family at a time. Dampaknya tapi lewat bisnis coaching. Jadi kita nggak jualan bisnis coaching Pak, enggak. Kita dengerin yang Pak Bi tadi tuh, kita terapin value semua, value gitu kan. Biar orang bisa punya waktu sama keluarganya, biar orang bisa menikmati lah kerja kerasnya, biar orang bisa bikin bisnisnya jadi legacy akhirnya gitu kan. Gitu. Siap. Wah, seru banget Pak Bi. Nggak berasa nih kita ngobrolnya ya.
dari cerita Pak Bin awal banget jualan komik di Blok M, coba bayangin sampai detik ini gitu ya. Ya, Pak Bin ada yang mau ya. diobrolin nggak sama Coach Yohanes? Ada lagi nggak yang Pak Bin mau obrolin sih? Oke, ya tadi. Jadi pembelajaran penting nih buat semuanya ya. Begini, karena saya ini bukan orang marketing walaupun tahu marketing. Saya ini full orang branding. Jadi kalau ngomongin masalah klien saya baru ngomong masalahnya apa, udah langsung saya keluar tagline-nya. karena perjalanannya langsung kepotong. Nah, ini hampir sama Pak, bicara mengenai tagline, beberapa saya seneng tuh sama tim bikin tagline dulu ya. Rinso bareng-bareng kita translate jadi berani kotor itu baik ya kan. Ya. Terus itu kan membalikkan pikiran. Iya. Nah, pendapat Coach Yohanes tentang perang harga. Menurut Anda gimana? Perang harga yaitu gara-gara orang fokusnya ke produk. Itu terjadi gara-gara dipikirnya bahwa yang penting produk gue bagus, jasa gue bagus, pasti laku. Nah, gitu kan. Ternyata ya samalah sama Pak Bi yang dari tadi cerita. Kurang apanya? Kurang brandingnya gitu loh. Ya kan? Kurang value-nya. Nah, makanya basic marketing and branding principle saya adalah, tadi Pak Bi udah sebut juga, perception is reality. Your perception about everything, about anything is your reality. Jadi hubungannya apa sama bisnis? Berarti your customer perception about your product or your service or your business is their reality. Nyambungnya di mana sama bisnis? Selama ini kita jualan reality. Reality melulu gitu. Ya kan? Produk kita bisa kasih, tadi Pak Bi bilang apa? Benefit ya Pak Bi ya tadi ya. Kalau yang fungsional apa Pak Bi? Benefit ya. Kalau yang emosional tadi apa Pak Bi bilang istilahnya? Value. Oke. Kita kasih functional benefit terus, physical benefit terus, ini bisa begini, ini bisa begini. Iya, ntar sebentar lagi orang samain gitu. Apalagi kan di China kita bisa produksi apapun. Bahkan kan katanya Pak Bi, seluruh dunia ini sebenarnya, ini joke ya, bercanda ya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan Taman Eden gitu. Setelah itu semuanya made in China. Jadi di China bisa produksi apa aja gitu kan, dari yang jelek banget sampai yang bagus banget gitu. Nah, jadi poinnya apa? Jangan, tips saya adalah ayo ingat brand marketing and branding principle ini. Perception is reality. Your customer perception is their reality. Jadi kalau gitu gimana? Mulai sekarang jangan cuma fokus reality. Justru kita harus mastering bangun perception tadi. Itu sih Pak. Kalau perception terjadi, orang nggak ada orang yang bahkan logikanya nggak jalan ya Pak Bi. Maksudnya gara-gara perception karena otak kanan emosional, otak kirinya dikalahin terus sama dia. Gitu. Loh kok jam tangan harganya bisa miliaran? Buat apa sih beli begitu gitu kan ya? Lah udah kalah itu otak kirinya karena dia mau otak kanannya gitu kan. Karena perception gitu. Kenapa kok tas bisa ratusan juta? Sama kok gitu kan. Kulit sapi juga. Iya, itu kan perception. Lu jadi siapa waktu pakai barang itu? Tuh, pakai kalimat Pak Bi tadi. Ya Pak ya, bener nggak Pak Bi? Kira-kira nyambungnya gitu ya Pak? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Kan mayoritas dari teman-teman ini masih menggunakan marketing 1.0 ya. Yang marketing modern dimulai tahun 60 dan sebetulnya sudah berganti tahun 90. Tapi kita semua nggak sadar. Jadi yaitu kita masih menganut 4P. Product, price, place, promotion. Iya. Sehingga teman-teman ini susah sekali diingatin bahwa tahun 90 itu udah ganti jadi 4C. Nah, tahun 2010 itu sudah ganti di 4C juga. Tahun 2015 sudah jadi 4E. Gitu. 4E, oke. 4E itu kan pertama produk diganti dengan engagement. Iya, betul. Jadi maksudnya gini, bukan produknya diganti, enggak. Produknya yang masih ada, masih produk juga. Tapi yang menjadi magnet untuk menarik orang
transaksi itu bukan produk lagi, Nah, tapi engagement. nah, nah. Itu sama marketing 2.0 itu yang menjadi magnet untuk orang beli itu bukan produk, tapi habit saya. Nah, nah. Apakah habit saya itu didukung oleh produk Anda? Ya, 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 ya. Nah, marketing 3.0 itu magnetnya bukan lagi produk, tapi magnetnya adalah identitas saya. Apakah produk Anda bisa menjadi identitas saya? Iya, iya. Nah, yang keempat ini kan engagement nih. Iya, iya. Jadi membangun engagement, kalau sudah kita engage sama Coach Johannes, Iya. apapun yang ditawarin oleh Coach Johannes akan Iya. dibeli. Iya, betul. Nah, itu kan kembali ke value kan? Iya, value lagi. Kembali ke brand tadi. Gitu. Betul, Nah, betul. ini gimana nih Coach bisa mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa jangan produknya melulu yang diinovasi. Ah, Engagementnya harus inovasi. betul. Kan sekarang banyak contoh nih, Ya, BTS lah, kemudian kalau brand lain lah ya itu beda lagi. Marketing hoax itu. Gimana pendapat Coach Pauli? Kalau aku basic aja ya Pak ya. Jadi engagement saya setuju banget. Ujung-ujungnya adalah tentu kita harus jadi otentik sehingga kita bisa engage kan. Jadi otentik, jadi diri sendiri yang discriminator tadi. Makanya saya bilang bahwa kalau kita mau bangun brand, ya, bahkan kalau kita mau bangun bisnis, ya bangun bisnis pasti harus punya brand. Kadang-kadang orang yang begini Pak Bi, orang-orang yang jalanin brand orang lain bingung. Coach Johannes gimana suruh kita bikin brand? Pak Bi gimana suruh kita bikin brand? Dia lupa bahwa bisnisnya sendiri bisa jadi brand kan. Tetap jalanin brand orang lain yang dijualnya ya, tapi kita jadi bisnis. Beberapa B2B kan bingung gimana kita bikin branding. Tapi udah mulai banyak tuh, banyak kok yang hubungin saya dan hubungin tim kita bilang, Coach, kita B2B bisnis, tapi kita mau belajar branding. Iya benar, harus gitu kan ya. Nah, sekarang balik lagi. Jadi satu pesan saya cuma gini Pak Bi, karena seru banget nih kita ngomong sampai nggak berasa hampir 1,5 jam ini mungkin kayaknya. Ya. Udah hampir maghrib. Udah hampir maghrib. Sebelum maghrib kita stop lah pokoknya. Jadi gini, tips saya cuma satu. Tips saya satu. Pokoknya kalau kita punya bisnis, kita harus belajarin marketing and branding. Kalau Pak Abi berarti branding lah pasti. Nah, untuk branding, ingat satu hal ini. Jangan invest 1 detik pun dalam hidup kita. Jangan invest 1 rupiah pun dari uang kita. Jangan invest 1 kilokalori pun dari energi kita. Kalau produk atau jasa atau bisnis kita tidak punya discriminator. Itu dia. Karena kalau kita ngeluncurin atau ngejual produk yang tidak ada diskriminatornya, alias pembeda, kalau bisa ya bukan soal harga murah, tapi pembeda yang lain, which is value, kalau kalimatnya Pak tadi, yang menambah value, and then kita akan buang waktu, buang energi, buang duit. Kenapa? Karena buat customer Anda akan dilihat, oke, ini mah another tit lagi, gitu. Another produk lagi. Ini mah another produk lagi. Akhirnya apa? Disorting, kemudian harga paling murah, kalau reviewnya cukup bagus, dibelilah yang paling murah. Akhirnya perang harga. Jadi tips saya menjawab pertanyaan Pak Bi adalah, kalau mau marketing and branding supaya bisa di engagement adalah discriminator. Harus brainstorming, harus cari brainstorming partner sehingga bisa benar-benar bisa ketemu discriminator buat bisnis kita atau produk kita atau jasa kita. Memang tidak mudah ya Pak Bi untuk ketemu discriminator. Kalau bisa discriminator yang value gitu. Dari praktisi marketing yang ngomong discriminator, saya baru dengar Coach Johannes saja. Thank you. Karena yang lain-lain berarti di differentiation. Iya, differentiator. Being different walaupun sedikit. Itu ajaran yang salah. Nah. Karena being different, kalau sedikit, terlalu dekat sama pesaing bisa ngejar. Iya, betul. Kalau bisa ngejar, percuma kita bikin differentiation. Iya, betul. Jadi being different yang far from pesaing itu adalah discrimination. Kita sampai titik ini kita satu seperguruan silat Pak Bi. Cuman Pak Bi tipis lah, beda zaman tipis lah ya. Tapi walaupun Pak Bi ini masih sangat relevan. Makanya saya undang untuk jadi salah satu tamu terhormat saya di Padahal banyak yang sudah menganggap saya ini dinosaurus. Karena terbukti kok IG Live, Clubhouse, semua
ikut terus, berarti kan dinosaurus yang terus berubah. Benar nggak sih Pak? Iya dong. Betul, mudah-mudahan. Saya maksud saya nggak nyebut Pak B dinosaurus loh Pak. Mohon maaf. Begini kalau karena saya pernah menjadi pelaku lama dan saya menjadi pelaku di era baru ya. Ya. Itu sebetulnya cuma caranya dan istilahnya yang berubah. Betul. Kalau strateginya semua sama. Basicnya sama. Justru yang mahal itu basic. Gitu. Ya. Nah makanya Pak Bi, aku seneng banget Pak Bi ini. Aku seneng banget. Aku pengen bagiin buku ini ya Pak Bi. Buat semua yang lagi belajar ya Pak. Aku mau bagiin gratis ini buku. Jadi ini buku Pak Bi tahu ya. Business is Fun ini saya tulis dan ini berdampak banget buat banyak orang bisa baca. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada 7 strategi praktis bangun bisnis kita biar profitable autopilot. Nah, jadi saya mau bagiin ini. Cara dapetinnya, bukunya gratis. Ongkos kirimnya bayar ya Coach? Gratis saya bayar, saya kirimin gratis. Selama di Indonesia loh ya. Awas kalau di Kutub Utara harus bayar gitu ya. Nah, itu banyak ada yang bilang udah baca segala macam. Ada yang bilang buku ini daging banget isinya. Wah, saya senang banget dengannya karena kita mendapat. Saya mau bagiin gratis buat Pak Bi, buat yang belajar dari Pak Bi dan juga Coach Yohanes G. Pauli. Caranya gampang. Udah, yang pertama cuma 4 langkah. Pertama, follow dulu Instagramnya Pak Subiakto dan follow Instagramnya Coach Yohanes. Itu yang pertama. Mantap, itu ya Pak Bi ya. Harus follow dulu. Supaya belajar terus lah, bukan buat soal follow doang, tapi belajar. Yang kedua adalah, habis itu Anda DM ke Yohanes G. Pauli, jangan ke Pak Bi, karena yang bagian ini Coach Yohanes. DM ke Coach Yohanes, DM-nya cuma 4 info. Tulis aja, nama saya kan Coach Yohanes G. Pauli, singkatannya YGP atau YGP lah. Jadi gampangnya, infonya 4 doang. YGP Subiakto, nah biar tim saya tahu nih. YGP Subiakto, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Udah itu aja. Ulangi ya, 4 info. YGP atau YGP ya, YGP Subiakto, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp, dan email Anda. Udah itu langkah ketiga. Langkah keempatnya, tungguin sampai paling lambat hari kerja berikutnya, tim Gratio akan melihat semua DM yang masuk, dan Anda yang beruntung, kita mau bagiin sampai 3 nih ya, 3 yang beruntung. Kadang-kadang tim saya kasih lebih loh. 3 yang beruntung akan langsung dikirimin buku ini gratis, termasuk ongkos kirimnya selama di Indonesia. Wah, senang Pak. Saya senang banget bisa berdampak. Mudah-mudahan kita terus, Pak Bi. Nanti aku personal ya Pak Bi ya. Ya, oke. Personal ya, siap ya. Thank you ya Pak Bi ya. Wah, aku belajar banyak. Satu pembelajaran terbesar saya dari Pak Bi selama 1,5 jam ngobrol ini adalah yang tadi. Kalau kita ketemu value, maka produknya bisa apapun. Wah, itu mahal menurut saya, Pak Bi. Ya, mahal itu. Ya. Saya nggak cuma ngomong. Saya juga melakukan. Jadi kalau Anda ikut workshop saya, Anda jadi siapa? Anda jadi orang yang bisa bikin brand. Nah, ini kan? Bisa bikin brand. Jadi value-nya bisa bikin brand. Iya. Nah, ketika value-nya bisa bikin brand, workshop-nya bisa apa aja. Iya. Bisa tentang marketing 1.0 sampai 4.0, bisa tentang copywriting, bisa tentang jingle production, bisa tentang TVC production. Karena semuanya adalah untuk membuat Anda bikin brand. Benar. Benar. Dan bikin brand itu ya Pak Bi ya, itu menurut saya sih udah keharusan zaman sekarang. Masa kita ngelahirin anak, kita nggak kasih nama, coba bayangin aja. Iya kan Pak? Iya kan? Terus personality-nya kita bikin. Gitu. Dan kita harus menyiapkan dia untuk jadi siapa? Jadi siapa? Udah nyambung banget. Pak Bi, thank you so much ya Pak. Luar biasa, keep in touch. Suatu kehormatan buat saya bisa Pak Bi salah satu tamu saya. Karena menurut saya Pak Bi legend. Banyak ceritanya yang legend banget. Dan Indonesia bangga punya seorang Pak Bi. Terus berdampak Pak Bi, terus rendah hati pastinya ya. Rendah hati, bukan rendah hati terus, dan terus bisa berdampak. Thank you so much Pak Bi ya. Keep in touch Pak Bi. Ingat semuanya. Sampai ketemu Pak Bi. Ingat semuanya kalau Anda tahu cara praktisnya, business is fun. Saya Coach Yohanes G. Pauli dan Pak Subiakto. Have a great day. Oke, bye-bye. Pak Bi, thank you so much ya. Bye-bye. Bye-bye.